Halo, nama saya Budi. Saya kesehariannya sebagai mahasiswa. Halo, saya Siti. Pekerjaan sehari-hari saya karyawan swasta. Perkenalkan, nama saya Mita, saya seorang ibu rumah tangga. You can't lift that up? No! Oh, come back and try again. You're almost to the sink. I can't do it. Really? This is garbage. Oh, ini tantrum nggak sih? Oh, ini video anak tantrum. Oh, ini mah video anak tantrum, kayak anak saya di rumah, bikin pusing. Hmm, kayaknya normal sih kan. Anak-anak memang belum bisa mengendalikan emosi gitu ya. Menurut saya udah nggak normal sih, soalnya udah bikin kita stres. Menurut saya normal karena kan masih kecil ya. Perkenalkan, saya Intan Raja Tanjung, saya adalah dokter muda yang saat ini sedang stase di kedokteran jiwa. Perkenalkan, saya Reksa Yudin Saputra. Saya dokter muda yang saat ini sedang stase di ilmu kedokteran jiwa. Oke, jadi tantrum itu adalah perilaku yang sangat umum dan normal pada anak usia dini, terutama pada usia anak prasekolah. Nah, jadi tantrum ini itu adalah bagian alamiah dari perkembangan anak. Nah, jadi anak-anak itu belum memiliki kosakata atau kemampuan kognitif yang cukup untuk mengartikulasikan rasa frustasi, marah, ataupun karena sedih. Nah, ini adalah cara mereka untuk mengekspresikan emosi yang besar yang belum bisa mereka kelola. Nah, ketika keinginan mereka tidak terpenuhi, mereka mungkin akan merasa lelah, kewalahan, ataupun emosi yang meledak keluar dalam bentuk tangisan, teriakan, ataupun guling-guling di lantai. Oke, jadi tantrum pada anak itu memang suatu hal yang normal. Namun ada beberapa kondisi di mana tantrum itu menjadi patologis atau menjadi tidak normal. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari tantrum patologis. Yang pertama itu frekuensinya yang meningkat, di mana tantrumnya itu terjadi hampir setiap hari atau bisa kita hitung lebih dari 5 kali di dalam seminggu. Nah, kemudian yang kedua itu durasinya lama, di mana tantrumnya itu dia terjadi lebih dari 15 sampai 30 menit dan sulit dihentikan. Kemudian yang ketiga, tantrumnya itu disertai dengan perilaku agresif, di mana anak akan memukul, menendang, melempar barang, membenturkan kepala, menarik rambut, melukai dirinya sendiri atau bahkan juga melukai orang lain. Nah, kemudian yang keempat, tantrum yang tidak wajar itu biasanya tanpa pemicu yang jelas. Jadi tidak selalu karena anak-anak lapar, lelah, atau keinginan yang tidak terpenuhi. Jadi alasannya sangat tidak jelas. Nah, kemudian yang terakhir, ciri-ciri tantrum patologis yaitu mengganggu fungsi keluarga dan sosial, di mana tantrumnya ini membuat orang tuanya menjadi stres, membuat hubungan menjadi renggang, dan juga pola asuhnya terganggu. Oke, nah jadi ini ada 5 faktor yang memperparah dari tantrum itu. Nah, pertama itu adalah lingkungan keluarga. Jadi, lingkungan tempat anak tumbuh sangat mempengaruhi daripada tantrum. Lingkungan yang hangat dan suportif dapat membantu anak mengelola emosinya. Sementara lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi pemicu dari tantrum itu. Yang kedua adalah pola asuh. Pola asuh yang tidak konsisten atau terlalu otoriter dapat membingungkan anak. Mereka membutuhkan batasan yang jelas dan konsistensi agar mereka merasa aman dan tahu apa yang diharapkan daripada mereka. Yang ketiga adalah kebutuhan mandiri. Anak prasekolah sedang dalam tahap mengembangkan kemandirian. Tantrum bisa muncul ketika mereka merasa tidak bisa melakukan sesuatu sendiri atau keinginan mereka untuk mandiri itu terhalang. Nah, lalu faktor yang keempat itu adalah penyesuaian dari diri. Nah, anak yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan, misalnya seperti
pindah rumah atau jadwal baru, cenderung lebih sering tantrum. Ini adalah cara mereka bereaksi terhadap stres. Dan yang terakhir adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan anak untuk mengenali dan mengelola emosi. Anak-anak yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah akan lebih sulit untuk mengelola frustasi dan kekecewaan, sehingga tantrum itu akan menjadi lebih sering pada mereka. Oke, jadi ada beberapa langkah positif yang bisa kita lakukan untuk membantu anak melewati masa tantrum. Jadi yang pertama itu menjadi tipe orang tua yang memahami dan mendukung. Nah, jadi saat anak tantrum, jangan kita langsung memarahi atau menghukum. Coba untuk bersikap untuk tetap tenang, beri anak ruang untuk melepaskan emosinya dan tunjukkan bahwa Anda ada untuknya. Dan yang kedua itu alihkan perhatiannya. Nah, ketika anak mulai tantrum, salah satu cara yang paling efektif untuk mengalihkan perhatian anak yaitu dengan mengalihkannya pada hal yang menarik. Nah, jadi ajak misalkan anak-anak untuk melihat jendela di burung atau mungkin menawarkan mainan favorit mereka. Nah, terus yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah ajarkan komunikasi positif. Nah, jadi setelah tantrum anak reda, ajak anak untuk bicara. Bantu mereka menamai emosi yang dirasakan. Misal, oh tadi kamu marah ya, oh tadi kamu lagi jengkel ya. Nah, ajari mereka dengan cara yang lebih baik untuk mengungkapkannya di masa depan. Nah, kemudian yang terakhir itu kita lakukan sediakan pilihan, ya. Jadi untuk memberi anak rasa kendali, coba tawarkan pilihan-pilihan yang sederhana. Misalnya, kamu mau pakai baju merah atau mau pakai baju biru? Nah, dengan cara seperti ini itu bisa membantu memenuhi kebutuhan kemandirian mereka tanpa memicu adanya konflik. Oke, jadi kesimpulannya adalah anak tantrum itu wajar, ya. Itu adalah bagian dari proses belajar mereka. Ingat, tantrum bukanlah tanda bahwa Anda adalah orang tua yang buruk atau mungkin Anda adalah orang tua yang gagal. Tantrum itu merupakan sinyal bahwa anak-anak ini sedang membutuhkan bantuan untuk belajar mengelola emosi mereka. Nah, dengan kesabaran, dengan pemahaman dan strategi yang tepat, kita bisa membantu anak tumbuh menjadi individu yang lebih kuat secara emosional.